Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, hamdan wa syukron lillah wa ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kabar kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, alhamdulillah Gubernur kita yaitu Kang Deddy Mulyadi sampai hari ini kurang lebih sekitar baru berjalan setengah tahun ya, kurang lebih. Tapi dari berbagai kebijakan-kebijakan yang beliau jalankan, program Deddy Mulyadi, kalau bahasa program presiden itu namanya Nawacita. Kalau program gubernur itu namanya saya kurang tahu. Yang pasti program Kang Deddy Mulyadi, kalau menurut saya terkesan kebijakan Kang Deddy itu seperti asal ngucap, seperti asal dia mau sendiri. Tetapi walaupun begitu, ada beberapa program beliau yang saya setuju ya. Di antaranya siswa yang notabene punya hak lain itu diarahkan ke TNI. Nah itu saya sangat setuju sekali, terlepas banyak yang menentang. Selain daripada KPAI dan lain sebagainya, saya sangat setuju. Karena apa? Karena berpuluh-puluh tahun di Jawa Barat baru kali ini ada beberapa karakter jelek siswa itu setelah pulang dari barak militer terlihat ada perubahan, ke arah yang lebih positif. Seperti itu saya sangat setuju sekali. Terlepas urusan masalah yang pro dan kontranya itulah, namanya juga manusia Indonesia. Tak mungkin satu tujuan semuanya. Ya dulu sampai hari ini memperebutkan kekuasaan dengan berbagai cara, dengan berbagai politik kotor, politik bersih. Politik nggak ada yang bersih, seperti itu. Perebutan kuasa sejak zaman dahulu sampai hari ini di Indonesia betul-betul mengerikan, saudara ya. Kenapa mengerikan? Ya seperti itu, yang namanya politik juga hantem sana, hantem sini kan, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada program KDM ya. Saya sangat setuju. Yang pertama itu program barak militer. Terlepas banyak pro dan kontra, saya sendiri termasuk orang yang setuju dengan adanya program barak militer. Apalagi kalau dikolaborasikan dengan pondok pesantren, itu lebih luar biasa sekali. Begitu sahabat semuanya ya. Terus yang kebijakan Kang Deddy yang satu ini yaitu program tidak ada PR untuk siswa. Nah ini saya setuju juga. Kenapa? Alasan beliau kalau tidak salah suka dibantu oleh orang tuanya seperti itu. Memang betul sekali ketika ada PR siswa itu selalu diarah-arahkan oleh orang tua dan seringkali dibantu oleh orang tua termasuk saya begitu ya. Itu saya setuju. Dihilangkan pekerjaan rumah, PR-nya itu dihilangkan dan diganti dengan PR-nya itu belajar beberes di IMA. Itu yang saya setuju. Jadi sampai hari ini banyak sekali yang namanya anak siswa perempuan yang jumlahnya tidak sedikit di Jawa Barat. Bahwa yang namanya anak perempuan kelas 2, kelas 3 SMP itu nggak bisa cuci piring, nggak bisa bikin nasi, nggak bisa nggak bisa gegeroh, nggak bisa beres-beres tempat tidur, kerjaannya pegang HP, pekerjaannya dangdan. Masa begitu? Kelas 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP itu nggak bisa bantu-bantu di rumah. Maka saya sangat setuju sekali dengan program Kang Deddy yang satu ini. Sangat setuju. Jadi ditiadakan PR dari sekolah, tapi pekerjaan rumahnya PR-nya diganti dengan bantu-bantu ibunya. Bantu-bantu setrika, bantu-bantu cuci piring, bantu-bantu bikin nasi, gegeroh, ngisikan, dan lain sebagainya. Itu sangat setuju sekali saya. Karena apa? Banyak sekali zaman sekarang yang namanya siswa SMP kelas 1, kelas 2, bahkan SMA pun nggak bisa gegeroh, nggak bisa cuci piring. Ya, mending kalau orang kaya kan, begitu. Mending kalau orang kaya. Kalau orang kaya punya pembantu, bisa gaji. Lah ini mah udah hidup melarat, terus kemudian sok kaya, makan di kasur, minum di kasur, beberes pun nggak mau.
Seperti apa kayak begitu? Bagaimana nanti kalau ketika dia punya suami, nggak bisa gegero, nggak bisa ngisikan, nggak bisa nyuci, nggak bisa nyuci baju, nggak bisa, aduh parah ini. Ya otomatis itu jadi kendala keharmonisan rumah tangga seperti itu. Karena suami itu pasti jengkel. Jengkel pasti. Mending kalau hidupnya kaya. Kalau sederhana, hidupnya melarat, bagaimana coba? Kan repot kalau begitu, harus punya pembantu. Kan begitu. Dalam hal ini saya sangat setuju sekali dengan Kang Deddy nih. Program Kang Deddy Mulyadi yang meniadakan PR sekolah diganti dengan PR pekerjaan rumah. Nyapu, ngepel, ngisikan, gegero, nyuci piring, nyuci baju, beres-beres kasur. Itu sangat setuju sekali. Dan umumnya yang namanya perempuan itu harus bisa beres-beres kasur, bangun tidur beres-beres kasur. Di dalam kamar itu hening, di dalam kamar itu bersih, di dalam kamar itu setelah bangun tidur itu betul-betul sangat indah kelihatan oleh mata. Jangan seperti tempat sampah. Kan seperti itu. Terus kemudian bantu ibunya, nyuci piring, bikin nasi, belajar masak sama ibunya. Kan begitu umumnya sekarang itu kan. Yang ini saya sangat setuju sekali, Kang Deddy. Ya, untuk berubah karakter daripada anak-anak yang biasa PR-nya itu di rumah itu hanya pegang HP dan sebagainya, tapi dirubah dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, terutama untuk perempuan. Jadi sahabat semuanya, saya sangat setuju. Yang pertama program yaitu siswa yang berakhlak khusus diarahkan ke barak. Terus yang kedua, PR pekerjaan rumah dari sekolah dihilangkan, diganti dengan pekerjaan rumah masing-masing. Belajar masak, belajar beres-beres kamar tidur, setelah bangun tidur diberesin, karena bersih itu bukan untuk siapa-siapa, untuk dia sendiri, biar penyakitnya hilang. Kalau bersih tiap hari, kalau nggak diberes-beresin ya pasti sakitnya datang lagi. Seminggu sakit, seminggu enggak. Seminggu sakit, seminggu sembuh. Seminggu sakit, seminggu sembuh. Selamanya seperti itu. Maka itu saya sangat setuju sekali kalau diganti programnya dengan pekerjaan rumah seperti ya beres-beres di rumah lah ya. Terus kemudian untuk laki-laki, masa kelas 1 SMP, kelas 2 sampai kelas 1 SMA nggak kenal dengan yang namanya pacul, nggak bisa menggunakan cangkul. Nah ini perlu dikaji juga, supaya semua siswa itu mengenal bahwa kita dari kampung. Mungkin itu salah satu tujuan Kang Deddy Mulyadi. Baik sahabat semuanya, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maju terus Jawa Barat, semoga semakin istimewa bersama Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.